Kalau yang itu kan udah pacaran ya? Aku kan juga nanya di chat aja udah punya istri apa belum gitu kan. Enggak, katanya udahan gitu kan. Cuman punya anak, udah punya cucu. Udah punya cucu? Iya, udah punya. Terus 2 kali ketemu ngajakin ke hotel gitu. Gimana ngajakinnya? Ya katanya kita ngobrol di kamar aja biar enak katanya kan. Ngobrol di kamar biar enak gitu ya. Cuman yang bikin kamu tuh nggak bisa berpaling, ayo, apakah permainannya diranjang? Apa jangan-jangan dia tuh pengen nikah sebenarnya udah nggak tahan? Mungkin. Sebelum mendapatkan dia pasti akan getol. Iya. Tapi kalau udah mendapatkan, wah. Apa nggak kan lagi nggak enak badannya dipaksa aja gitu. Ya namanya itu lagi nafsu kan beda. Dia mungkin lagi pengen. Oke, kita sebut saja namanya Syafa. Syafa ada kisah apa di diare kali ini? Jadi Kak, di tahun 2018 ya, aku kan merantau ke Jakarta. Rantau? Ya, merantau ke Jakarta. Usia berapa tuh? Usia di 21 tahun. Di 21 tahun, aku habis lahiran. Baru lahiran banget. Ya, itu. Tapi aku habis cerai sama suami aku. Yang pertama. Iya. Ya. Terus bayi aku baru pokoknya baru 2 bulan aku udah tinggalin. Karena kan biaya susu, pampers. Ditinggal ke siapa? Ditinggal di mana? Ditinggal di rumah orang tua. Aku pergi ke Jakarta, merantau. Ya. Terus di situ ya aku kerja selama 2 bulan. Kerja di klinik. Klinik di kecantikan atau klinik? Jadi suster. Jadi suster? Emang kamu sekolahnya suster? Perawat. Sekolah perawat. Terus udah 2 bulan, terus aku punya kenalan di media sosial kan. Di media sosial, terus ya kenalannya tuh udah dewasa banget, jauh dari aku umurnya. Berapa? Umurnya 48-an. Pada saat kamu 21, dia 48? Iya. Jadi bedanya berapa tahun tuh? Bedanya 20 tahun 20 ya? lebih. 20 lebih ya? Iya. Terus di situ lah deket. Awalnya chatan aja sih, ya masih chatan aja. Terus dia bilang juga nggak punya istri, bilangnya dia nggak punya istri. Terus kan di situ lah aku kejebak gitu di situ. Bilangnya dia single gitu kan. Tapi kan kamu tahu usianya udah 48. Jarang nggak usia 48 orang masih single. Kan masih polos. Oh iya, masih polos ya, umur 21. Masih tapi polos udah nikah, banget. udah punya anak ya. Iya masih polos. Masih jadi kan bilang kan saya mau belum punya istri kan gitu kan. Udahan kan. Oh iya udah kan. Ya udah kan kita lanjut aja chatan gitu kan biasa. Belum ketemu itu. Pas beberapa bulan kan udah 2 bulan, 3 bulan kita masih chatan aja gitu kan, masih chatan aja. Terus setelah udah 4 bulanan kita ketemu ya kan. Ketemu kan biasanya ngobrol gitu kan, ngobrol. Terus dia ngajakin ke hotel kayak gitu kan. Ngobrol di hotel, cuman kita nggak pernah ngelakuin apa-apa gitu. Pas pertama ketemu gimana kamu ekspektasinya? Kan ngobrol udah lama nih berbulan-bulan di sosial media. Biasa aja. Soalnya tapi sama foto sama aslinya sama aja. Soalnya sering PC. Oh, sering video PC. Call. Jadi tahu ya. Jadi orangnya nggak beda kan? Enggak, sama aja yang gitu. Sama yang di PC. Sama aja gitu. Karena dulu ada yang kayak gitu kan. Ada apa namanya? Kenalan dari sosmed. Di ininya di aplikasi lah ya, aplikasi pencarian jodoh ya kan. Di tampangnya tuh wah cakep ini. Pas datang mukanya beda. Bukan diedit, bukan apa, beda orang gitu loh. Tapi kamu enggak ya? Enggak. Beneran tuh ya, sama ya? Sama aja, cuman kan orangnya biasa aja gitu. Udah tua banget gitu kan, udah tua banget. Cuman nggak tahu, suka aja gitu. Siapanya? Sayanya. Kayak sama dia nggak tahu, kayak diapain gitu. Kenapa sukanya? Suka aja gitu. Enggak, tapi ada alasan dong, masa enggak? Sukanya tuh karena sering ngechat aja gitu dianya. Sering perhatian. Ya Allah. Sering perhatian gara-gara gitu. kamu sering di chat, jadi kamu suka? Iya, sering perhatian. Dia tuh beda aja gitu, kalau menurut aku kan. Beda aja perhatian. Gitu. Iya, meskipun udah tua gitu. Emang kan. chatnya gimana sih sampai kamu suka? Iya, ngechat aja gitu. Pokoknya perhatian aja gitu dari... Perhatiannya gimana, Neng? Gitu, manggilnya apa sama kamu? Dia kan manggilnya Yang gitu kan. Oh, jadi udah pacaran? Iya, udah deket. Enggak pacaran, cuma deket aja. Tapi yang-yangan?
Biasa kan kalau yang itu kan udah pacaran ya? Aku kan juga nanya di chat aja udah punya istri apa belum gitu kan. Enggak, katanya udahan gitu kan. Cuman punya anak, udah punya cucu. Udah punya cucu? Iya, udah punya cucu. Ternyata. Cucunya diliatin juga fotonya ke saya tuh, diliatin kan. Dibilangnya duda gitu kali ya? Iya, duda. Ngakunya duda. Ngakunya duda. Ya udah terus kita ketemu tuh udah beberapa 4 bulan kita ketemu ngobrol-ngobrol pertamanya di luar dulu kan di rumah di tempat ngopi lah ya di rumah makan juga gitu kan pernah dimakan. Terus 2 kali ketemu ngajakin ke hotel gitu. Gimana ngajakinnya? Ya katanya kita ngobrol di kamar aja biar enak katanya kan. Ngobrol di kamar biar enak gitu ya. Cuman ya udah kata aku, cuman kan aku nggak mikirin apa-apa kan ya. Emang dari situ kita juga nggak pernah ngelakuin apa-apa pas di hotel itu. Oh, jadi waktu kalau pas kayak PC ya, namanya zaman sekarang apa PC? PC apa VC gitu? VC, video call. Gua nggak pernah kayak gitu seumur umur. Jadi ada orang-orang pada PC apa sih video call gitu kan? Video call itu yang diobrolin apa? Udah makan belum gitu? Banyak aja dari jam kita dari jam 7 sampai jam 12. Jadi PC aja tuh tiap malam. Gimana coba? Jadi ngobrolnya kegiatan sehari-hari lapor gitu. Tadi abis ini dulu kayak gimana gitu. Sama mantan suami nyeritain aja gitu sama mantan suami kamu kayak gimana gitu kan. Nyeritain aja dari nol sampai itu. Dibahas mulu itu tiap malam. Oh, diulang-ulang lagi. Iya, saya udah dulu kan sama mantan suami kan ninggalin pas hamil gitu kan. Diceritain sama dia gitu kan. Dia juga cerita masa lalunya gimana. Ya itu aja setiap malam yang diceritain gitu. Nah, pas dia ngajakin ke hotel biar kata ngobrolnya lebih enak. Nah, terus gak ngapa-ngapain di hotel? Masa sih? Serius. Baru karena pertama kali ya? Iya, pertama kita ngobrol doang. Ngobrol doang, itu juga di depan hotelnya. Gak masuk. Oh, masa? Iya, gak masuk. Emang dia gak booking kamar? Booking kamar. Oh, booking kamar, iya, tapi satu? Cuman karena akunya ketakutan, dianya gak berani. Oh, tapi bookingnya 1 apa 2 kamar? Satu. Terus? Iya, cuman di situ cuma ngobrol-ngobrol aja gitu. Dia juga baik. Emang disuruh masuk nggak mau? Bukan nggak mau. Masuk aja yuk. Dianya nggak nyuruh. Nggak nyuruh? Iya, dari situ tuh kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Terus udah kita pulang aja gitu kan. Jadi kan percuma dong booking hotel. Iya. Istilahnya mubazir. Iya, cuman baiknya di situ. Makanya nggak bisa lepas. Sampai sekarang tuh nggak bisa lepas tuh dari situ. Dianya baik gitu. Udah terus kita pulang dulu. Terus itu ntar ketemuan lagi di hotel lagi gitu ketemuan. Cuman ngobrol doang. Masa ya, sih? udah berapa kali cuman ya di situ baiknya di situ. Ya kan? Terus lama-lama. Tapi suka ngasih duit? Suka buat jajan, suka. Aku juga kan kerja, nggak pernah minta. Aku dikasih berapa sama dia? Sebulan 5 juta. Itu fix tuh? Iya. Oh, rutin ya? Iya, buat anak. Pernah lebih? Enggak sih, bahkan kurang. Oh, kurang pernah? Iya, kurang pernah. Sebulan 5 juta. Kalau gaji kamu? UMR. Iya. Oke, jadi 2 kali ketemuan lagi di hotel, nggak ngapa-ngapain lagi tuh? Nggak pernah ngapa-ngapain lagi. Sampai 3 kali, 4 kali juga nggak pernah ngapa-ngapain. Oh gitu? Iya. Sampai akhirnya kita nikah siri. Nikah siri. Iya. Gimana tuh pas waktu dia ngajak nikah sirinya? Katanya daripada kita ketemuan terus, katanya kan. Gak jelas. Iya, gak jelas katanya kan. Kita nikah aja, katanya nikah siri. Ya udah kita nikah siri malam-malam di di. Kenapa nikah siri? Kan kalian kan single sama single. Ya kan nggak tahu, aku juga Kak bertanya-tanya gitu, kenapa gitu harus nikah siri gitu. Kamu nggak nanya? Enggak. Ya, kenapa nggak nanya? Diam aja. Iya, diam aja gitu. Ya udah nikah gitu. Ngedadak aja gitu. Ngedadak kita ke Bandung, nikah langsung di hotel. Abis nikah? Ya, abis nikah ketahuan deh. Abis nikah udah 2 bulan ketahuan dia punya istri. Oh, tapi kan abis nikah berarti kan begituan dong. Iya. Tidur bareng. Tidur bareng. Apa jangan-jangan dia tuh pengen nikah sebenarnya udah nggak tahan? Mungkin. 2 kali, 3 kali. Ini ngobrol doang ini ya. Apa namanya? Cuman dia pernah minta sih. Cuman akunya nolak. Apa? Pernah minta. Cuman akunya nolak. Oh, maka dari itu kamu dinikahin gitu kali ya. Maksudnya mungkin. Emang kamu pengennya nikah. Tapi maksudnya kamu nggak mau jinah kan, gitu kan? Maksud kamu gitu. Kalau dinikahin mau kan? Iya, terus kita ya udah ketahuan. Ketahuannya gimana? Ketahuannya
dia nyeritain. Pas udah nikah nyeritain. Jadi pas udah nikah cerita. Iya. Kok bisa tiba-tiba dia cerita, gimana emang? Ya gini katanya, sebenarnya katanya saya tuh punya istri. Lah gimana sih kata saya kan, udah nikah baru cerita, ya takutnya kalau kamu kan nggak mau katanya kan gitu kan. Gitu kan. Terus emang saya katanya ngejar-ngejar kamu dari dulu katanya kan gitu kan. Biar makin lengket katanya kan, kalau misalkan udah lengket kan susah katanya, kalau misalkan udah itu susah lagi buat bubarnya kan gitu. Emang susah banget gitu kan. Apa sih yang dicari dari dia tuh dipikir-pikir lagi gitu kan, udah tua kan, punya anaknya banyak, udah punya cucu, maksudnya ganteng juga enggak gitu kan, dipikir-pikir lagi kan. Dari sekarang tuh udah lama-lama dia yang selingkuh lagi sekarang Dia selingkuh? Lah kok bisa? Selingkuh lagi, iya, sama mantan istrinya yang dulu. Yang mantan istrinya yang mana nih, kan emang istrinya katanya belum udahan, yang mana? Yang sebelumnya? Enggak, dia kan bohong. Dia kan udah punya istri. Udah punya istri, iya. Tapi kan gak cerai kan? Iya, nggak cerai, cuman kan bukan selingkuh kali, balikan lagi kali. Enggak, selingkuh sama mantan istri yang dulu. Sebelum, bukan istri yang sekarang? Bukan, kalau ini mah masih jalan. Iya, kalau ini mah pesah ranjang sama dia tuh. Dia gitu. Selingkuh. Mungkin karma kali ya. Kan aku juga kan dijebak gitu kan. Ketahuannya gimana, kok bisa? Kamu tahu? Ya tahu sama dari temennya sih, dari temennya dia ngomong. Iya, tapi nggak ada bukti. Emang kamu percaya? Ya percaya nggak percaya sih dari itu. Tapi dia nggak ngaku. Kamu nggak bilang? Dia nggak ngaku, cuman ya mencurigakan aja gitu. HP-nya nggak pernah diiniin gitu kan. Nggak pernah dilihatin. Nggak pernah diliatin HP-nya, selalu diumpetin. Jurinya kan dari situ curiga banget gitu. Ini orang maksudnya apa gitu kan. Tapi kan masih napsi-napsi dong kalau kayak gitu. Kamu nggak mencari tahu, detektif? Insting detektifnya nggak ini muncul? Jadi mencari tahu sih, cuman mantan istrinya tahu kan, baru pulang dari luar negeri. Ya kan, kerja di luar negeri, TKW. Siapanya? Mantan istrinya. Mantan istrinya. Iya. Dia ngasih tahu ke suami kamu? Pertamanya dia ngasih tahu, cerita mantan istri saya dulu. Oh, jadi ini kata saya kan, TKW. Ketahuan dari situ. Iya, memang benar dia suka ke sono, ke mantan istrinya, tidur bareng. Tahu dari mana? Dia tahu gitu kan, dari temennya. Terus ada bukti juga sedikit-dikit. Oh, ada bukti ya, berarti makanya itu yang bikin kamu yakin. Iya. Tapi kamu sama dia udah punya anak? Punya anak nggak? Belum. Jadi usia pernikahannya udah berapa lama? Dari 2000 berapa ya? Dari 2001, udah 3 tahun. Oh, dari 2021 kali. 2021, iya. 3 tahun. Tapi sampai sekarang baik-baik aja hubungan rumah tangganya. Cuman kamu udah tahu dia selingkuh. Iya. Tapi kamu nggak ngasih tahu bahwa kamu tahu. Dan sekarang jadi kamu pura-pura nggak tahu. Iya, pura-pura nggak tahu aja. Terus bagaimana perasaan kamu ke dia? Masih bingung sih kan mau ngapain gitu. Tapi kalau melakukan hubungan suami istri gimana? Jadi ada datang. Dan kosan. kamu nggak kayak ilfeel gitu, nggak? Enggak. Tetap. Karena nggak tahu, perasaan tuh mau ninggalin nggak bisa gitu kan, bertahan bucin. Sakit. Iya, bucin banget. Kamunya. Kalau dianya bucin nggak sama kamu? Biasa aja kayaknya. Masa sih? Iya. Kalau biasa aja mah nggak mungkin lah. Kayaknya sih kelihatannya biasa aja gitu kan. Emang dia orang mana? Kerja di mana? Kerja apa? Dia orang itu, kakak orang. Kerjanya jadi apa namanya, desain rumah gitu. Oh, desain dengan rumah. Duitnya banyak dong? Ya nggak tahu. Nah, pas kamu nikah nih, kan kamu sebelum nikah dikasih 5 juta. Pas kamu nikah dikasih berapa? Nah, kalau pas udah nikah tuh ya, pas sekarang dia jarang banget ngasih uang. Hah? Iya. Terus kamu menghidupi diri kamu pakai uang gaji kamu sendiri? Kerja. Jarang dalam artian beda aja gitu. Berkurang. Karena mungkin dianya udah punya lagi kali ya. Uangnya dipakai buat apa nggak tahu gitu kan. Jadi berkurang aja kasihnya. Tapi taruhlah berapa tuh yang bisa kita katakan kalau sebelumnya 5 juta, setelah nikah tuh berapa? Sekarang cuman 1,5 sebulan. Alasan dia? Kamu nggak nanya? Kok segini gitu? Alasan dia cuman karena katanya kerjaannya lagi nggak bagus katanya gitu. Nanya terus kenapa jadi segini kata saya kan. Kenapa bulanannya berkurang gitu kan. Ya karena katanya emang proyek lagi
anjlok. Hancur. Oh, lagi gimana? Dasar laki-laki sudah mendapatkan, dia langsung kurangi jatah ya. Kamu nyesel gak nih sama dia? Enggak, sama sekali Malah enggak. kamu happy ya? Iya. Malah terus kayaknya nyari-nyari aja gitu, nyari-nyari dia. Kalau dianya kemana, saya kejar. Saya tapi kamu nggak punya anak sama dia, emang nunda atau gimana? gak boleh sama dia. Hah? Iya. Nggak boleh? Dianya nggak mau. Karena dia udah tua? Mungkin, katanya karena udah kebanyakan anak, bilangnya gitu. Oh, maksudnya dari segi biaya juga kali Cuma ya? kan kita kan juga nikah siri, gak mungkin kan. Kalau nikah siri punya anak juga nggak apa-apa kali. Iya. Cuma nanti bingungnya itu aktenya kali ya? Apa Mungkin. di kartu keluarganya gitu ya? Iya. Kan emang dari kampung kan nggak ada yang tahu kita nikah itu. Jadi termasuk orang tua kamu juga? Nggak ada yang tahu. Nah terus orang tua kamu tahu ini jadi kamu single gitu? Masih single di sini. Dalam 3 tahun itu nggak ada yang tahu. Jadi dia yang meminta merahasiakan. Kamu untuk istri sahnya sendiri kamu kenal, tahu, dikasih tahu siapa, rumahnya di mana gitu? Tahu. Tapi kamu diam. Istrinya tahu nggak dia punya kamu? Tahu. Iya, suka nge-WA-in. Gimana nge-WA-nya? Ya suka nge-WA-in, cuman nggak boleh dibalas sama dia. Nge-WA-nya gimana si istri sahnya itu? Dia tes katanya gitu kan. Terus? Ngetes suami saya ada nggak ya, gitu kan. Terus katanya jangan dibalas katanya kan. Dia suka ada kalau istrinya tuh ngechat. Yang dibalas kenapa kan? Ya jangan dibalas aja katanya kan. Anaknya suka ngechat. Anaknya. Iya, istrinya sering banget ngechat. Ngechatnya cuma gitu doang. Ngechat apa lagi tuh selain itu? Jadi mungkin dianya curiga bukan curiga ya, gimana ya, mau cari tahu gitu kan istrinya tuh. Kamu tapi nggak pernah didatengin sama dia? Enggak. Anaknya sepantaran siapa? Kamu lagi jangan-jangan? Anaknya iya sepantaran saya, laki-laki, udah nikah kan, udah punya anak. Oh iya, berarti kan sepantar ya? Sering nge-WA anaknya. Anaknya gimana nge-WA-nya? Ya katanya manggilnya teteh, lagi apa bapak ada nggak gitu kan. Tapi kamu nggak pernah balas juga? Nggak pernah, nggak boleh soalnya. Nggak boleh dibales. Tapi kamu nurut sama dia ya? Nurut Kamu banget. sendiri asli mana? Dia kalau aku asli ini apa namanya, sononya lagi. Oh, jadi ketemunya di mana? Di sosmed ya? Ketemu Iya, di sosmed, di sosmed. Ya? Iya, kalau kita tuh kalau ketemu tuh di perbatasan aja gitu. Dia nyamperin gitu. Di perbatasan tuh maksudnya di rest area atau di mana? Maksudnya dia nyamperin, aku nyamperin, jadi dianya nggak langsung ke sono gitu kan, di jauh. Tengah-tengah. Di tengah-tengah. Oh, gitu. karena jauh. Kalau kita ketemu itu. Emang kenalnya di sosmednya di mana? Di Facebook? Di Facebook. Oh, di Facebook. Jadi kalau di Facebook, maaf ya saya gagal paham, kurang pergaulan. Kalau di Facebook itu ketemu itu, jadi kalian berteman? Iya, berteman dulu. Oh, pertamanya nginbox, dianya nginbox. Oh, nginbox. Iya. Padahal belum temanan? Iya, pertamanya aku dulu yang nginbox. Aku iseng doang minta kerjaan gitu. Padahal aku lagi kerja. Kamu nemu Facebooknya dia dari mana? Ya. Udah berteman atau belum? Belum, iseng aja gitu. Jadi ngelihatnya dari mana? Nemunya dari mana? Ada di situ, dari pertemanan ada muncul jadi orang. kayak dari teman ke teman lagi gitu. Muncul di beranda gitu ada. Dari situ. Oh, jadi dari rekomendasi teman? Enggak. Jadi ya ada langsung tiba-tiba muncul di beranda. Iya, maaf ya saya nggak main minum dulu batuk. Nggak main Facebook. Silakan kalau mau minum. Iya. Berawal dari Facebook. Oke, jadi laki-laki itu memang selalu begitu. Sebelum mendapatkan dia pasti akan getol. Iya. Tapi kalau udah mendapatkan, wah. Cuman kan pertamanya dia baik kan, Kak. Iya. Nah, yang kamu bilang dia baik gitu kan? Iya. Sebelum dia nikah sama kamu, setelah nikah, baiknya sama apa? Beda. Sikapnya beda banget. Gimana? Perbedaannya gimana? Misalnya? Jangan perhatian. Kan pertamanya kan perhatian banget, tiap hari kan PC. Ini nggak ada sekarang. Sekarang nggak ada sama sekali. Ngechat aja bisa 3 hari sekali ngechat. Ngechat 3 hari sekali? Iya. Nelpon aja nggak pernah. Kalau dari saya nggak ditelepon, nggak pernah nelpon. Oh, tapi kamunya nelponin terus? Tapi dia risih gak kamu teleponin? Dia risih. Gimana dia bilangnya? Mau apa sih, orang lagi kerja katanya gitu kan. Terus tapi dia pulang tiap hari nggak ke tempat kamu? Enggak, jarang. Jadi pulangnya? Kalau disuruh aja. Jadi pulangnya itu seminggu misalkan katakan ada berapa kali?
Seminggu misalnya ada berapa kali? Seminggu, ada 2 minggu sekali, bahkan 3 minggu sekali. Ya Allah. Pulang-pulang. Tapi komunikasi setiap hari? Nggak lancar, komunikasi nggak lancar. Nah, terus kamu bertahan? Ada gak selama dia, misalkan kamu ceritanya lagi ya istilahnya dijarakin lah sama dia gitu ya. Ada gak yang cowok-cowok pada ngedeketin kamu nih, udahlah daripada sama dia sama saya aja gitu? Banyak. Tapi kamu tidak menggubris? Fokus sama suami aja. Karena kamu cinta sama dia ya? Gitu. Kalau sampai sekarang nih hubungannya masih komunikasi masih kurang lancar? Masih sampai sekarang? Kalau nggak di chat tuh nggak bakal ngechat gitu. Kamu mau ada yang kamu unek-unek nggak kasih ke suami kamu nih, kali aja dia merasa di situ pengen ngomong gitu sama suami kamu nih, apakah yang sebenarnya terjadi gitu? Iya, kalau lagi nonton pengen diinin lah, kalau misalkan udah nggak mau gitu buang aja gitu. Maksudnya ngomong kayak ya kalau udah nggak mau lu jangan buang begitu aja gitu, jangan yang ngasih harapan aja gitu loh. Kasih harapan. Kalau misalkan dia udah nggak mau, udah nggak sayang, udah nggak cinta, udah aja gitu. Dia nggak mau nyerahin, nggak mau ini, tetap ngegantung aja gitu. Emang kamu pernah mau ngomong sama dia, kalau udah nggak mau udah cerai aja gitu? Pernah ngomong gitu? Enggak. Ya, nggak berani. Nggak berani. Nggak berani takut dia bilang iya. Iya. Oh, berarti kamu nggak mau, bukan nggak berani, ya kan? Kalau kamu berani mah, pasti berani. Iya sih. Berarti kamu takut untuk diceraikan. Iya. Jadi kamu lebih memilih menunggu. Tapi kamu merasakan apa sekarang? Kamu puas dengan keadaan kamu yang sekarang? Ada keselnya juga sih. Kesel. Ya keselnya karena diginiin gitu. Nggak jelas gitu, nggak ada kepastian sama sekali. Sampai kapan kamu akan menunggu? Nggak ada sampai kapannya, cuman jalanin aja gitu. Jalanin aja sampai sekuatnya. Oh. Kamu usia sekarang berapa? 27. Anak baru 1 ya? Tapi di kerjaan kamu lancar, tidak ada masalah? Nggak ada. Masih tetap kerja? Iya. Kan banyak banget yang deketin. Di teman kerja juga? Banyak banget yang deketin. Katanya buat apa sih kan punya suami kayak begitu, kan. Udah tua katanya kan. Itu suka mikir kalau malam-malam. Kalau malam kalau lagi jengkel tuh suka mikir, oh iya buat apa aja gitu. Tapi kalau misalkan udah lihat fotonya aja, nggak bisa lagi gitu, nggak bisa berpaling sama orang lain. Anehnya tuh begitu. Pasti ada something ya kan? Pasti ada sesuatu yang bikin ayo kita korek lagi. Pasti ada sesuatu yang orangnya gak ganteng-ganteng banget gitu kan. Yang bikin kamu tuh nggak bisa berpaling. Ayo, apakah permainannya diranjang? Perhatiannya aja yang dulu-dulu sih. Tapi kan yang dulu-dulunya sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin berarti kamu tidak bisa move on dengan masa lalu? Iya. Tapi diranjangnya gimana? Hebat nggak? Gitu aja sih, biasa aja. Biasa aja? Dia tidak memuaskan kamu? Enggak. Jadi kalau diranjang selama ini kamu yang memuaskan dia atau gimana? Ya kalau dianya udah puas ya udah gitu. Oh, dia udah puas. Jadi kalau misalnya lagi mau berlaku suami istri nih ya, gimana memulainya? Apakah kamu duluan? Kamu manggil ke dia apa? Sayang? Iya. Yang yuk gitu? Enggak, aku gak pernah minta duluan. Jadi dia yang minta duluan. Terus gimana? Ya begitu katanya, ayo katanya gitu kan. Ngapain nggak kan lagi nggak enak badannya dipaksa aja gitu. Iya. Ya berarti kan dia masih cinta dong. Iya. Kalau cinta kan nggak mungkin. Iya kan? Orang lagi sakit masa dipaksa. Ya kan namanya itu lagi nafsu kan beda. Dia mungkin lagi pengen. Gitu kan? Lagi dipaksa. Jadi kalau dia main gimana sih? Maksudnya dia tuh cinta enggak gitu? Kelihatannya sih cinta gitu kan. Berarti cinta dong. Cinta, cuman kan sekarang itu berkurang. Pokoknya udah nggak 50% lah dari dulu gitu, dari yang kemarin-kemarinnya. Berarti sekarang kamu kategorinya kesepian dong? Wah, netizen ada yang kesepian nih. Apakah menjadi pengobat rindu? Jadi belum pernah ada yang bisa mengalahkan suami kamu dong ya? Iya. Karena belum ada kali, belum nemu kali. Banyak yang deketin. Ya.
sampai mencoba buat aplikasi cari jodoh itu. Iya kan banyak temen kan di situ kan. Ngechat tuh kan? Banyak banget yang ngechat, ngajak ketemuan. Pernah ketemuan, cuman nggak ada yang masuk ke serinya. Oh, nggak ada. Ya, karena pada muda. Tajir, pengusaha. Iya. Terus kenapa? Nggak ada gitu, nggak ada yang cocok aja gitu. Masih muda-muda, nggak cocok aja. Oh, kamu sukanya yang tua. Iya. Tapi yang tua ada juga di aplikasi? Nggak ada. Kebanyakan yang 30-an gitu. Banyak banget yang kita ketemu aja, ngobrol gitu kan. Ya, karena ngechat lagi, dia kan sudah ketemuan, ngechat lagi, aku blok. Si orang itu? Aku blok. Karena kamu nggak serak? Padahal dia tajir banget gitu kan, pengusaha. Tapi kenapa gitu? Berarti kamu kayak fantasinya tuh sama orang yang tua ya? Iya. Apakah, maksudnya kamu tapi ayah punya? Masih ada? Masih ada. Tapi dekat sama ayah? Dekat. Ya berarti kan nggak, kan kadang-kadang ada orang yang gue sukanya sama orang yang lebih dewasa karena gue nggak dapat kasih sayang dari ayah dengan alasan kayak gitu. Tapi enggak ya, terpenuhi semua ya. Emang kamu senangnya lebih tua aja gitu? Cuman kan? lebih dewasa aja Ki. Lebih dewasa aja kalau gitu yang ya? tua itu kalau masih anak-anak kan masih apa namanya umur 30-an ke bawah sih masih labil aja gitu kan. Iya labil. Kamu nggak suka yang labil? Nggak suka aja. Jadi kamu nggak matre dong? Kan banyak istilah pengusaha yang ngedeketin yang kamu bilang kamu nggak mau. Enggak. Kamu nggak matre. Nah terus untuk memenuhi kebutuhan kamu kan zaman now tahu sendiri kan, zaman now kan serba mahal nih. Iya. Seadanya aja. Seadanya aja. Iya, sebisa aku aja kerja gitu. Oh, sebisa kamu kerja. Tapi kamu tidak pernah memanfaatkan cowok. Tidak. Kayak ya walaupun gua nggak suka ya udahlah. Misalnya ditraktir, dibeliin ini, nggak usah dipacarin tapi deket aja. Tapi kamu dapat dikasih ini ada nggak? Enggak, bahkan aku kalau misalkan makan sama cowok aja, aku yang ituin. Bayar? Bukan bayar, nawarin gitu. Nawarin mau gimana? dibayarin enggak gitu kan. Takutnya nggak enak gitu kan, nggak usah katanya gitu kan. Iya, jadi nggak pernah manfaatin cowok buat apa gitu kan. Takutnya ntar kembali ke kita gitu kan. Takutnya kita kan juga punya anak gitu kan. Oh, jadi yang kamu takutkan karma. Iya. Seperti itu. Nah, kalau ngomong-ngomong karma kan kamu udah tahu nih dia istri. Iya, makanya kan aku kejebak dari situ. Jadi tapi kamu tidak bisa istilahnya tidak bisa mengembalikan posisi awal ya. Iya. Karena kamu memang karena bucin tadi ya. Karena udah nikah juga, kecuali kita belum nikah gitu. Tapi kan kalau siri mah berpisahnya gampang. Iya ya, tinggal cerai. Tinggal bilang kata pisah, selesai. Kalau nikah beneran harus gugat sana, gugat sini. Takut aja gitu kehilangan tuh, takut banget gitu. Iya berarti cinta. Berarti cinta itu buta ya guys. Karena tidak memandang seperti yang orang bilang harus mapan, katanya harus apa segala macem. Nah, terakhir komunikasi sama dia kapan? Terakhir tuh waktu malam apa ya? Malam minggu. Malam minggu, berarti belum lama dong? Iya, belum lama, malam minggu. Jadi teleponan? Bukan telepon, aku yang ngechat. Oh, ngechat? Iya. Gimana? Aku ngechat pengen main gitu kan, pengen malam mingguan kayak orang-orang gitu kan. Aduh, sedih banget, gak ada yang nemenin. Pengen malam mingguan gitu kayak orang kan, ngechat. Katanya maaf, katanya nggak bisa, katanya kan ada mau ketemu sama orang katanya. Ya karena dia nggak bisa, dipaksa kan sama aku. Akhirnya berantem. Oh, berantemnya gimana? Berantem di telepon. Gimana katanya orang mau kerja gimana kan. Ya udah, tapi dari itu udah nggak ada chat lagi. Oh, terus tapi kalau dia nggak pulang tuh berarti kamu taunya dia ke rumah istrinya gitu ya? Tahunya sih kerja aja. Oh, tapi apa jangan-jangan ke mantannya itu? Mungkin. Update terbarunya gimana temennya tuh yang suka kepo sama kamu, laporan sama kamu tuh? Iya, terus katanya nggak curiga katanya kan. Si itu katanya mungkin dia teman dekatnya dia. Cowok? Teman kerja, iya cowok. Temen dekatnya suka sama kamu kali? Nggak tahu suka cuman itu kan. Katanya nggak curiga apanya kan tiap hari katanya tiap itu nggak pulang-pulang kayak ke situ kan. Terus nggak ada yang kamu curiga, enggak kata aku kan. Ngapain harus curiga kan ya? Kita pikirnya baik aja gitu kan, pikir positif aja gitu kan. Ya kata temen aku kan, gimana kalau suami kamu punya simpen lagi? Dalam hati itu udah gendek banget Kak.
udah gendek banget. Tapi apa mungkin ya gitu kan. Soalnya tapi kan, kamu tidak berdaya. iya, nggak bisa apa-apa. Di sini juga kan sendiri. Mau ke siapa kan minta tolongnya gitu kan. Kamu juga nggak akan berani lah ngelabrak si cewek itu. Iya Walaupun sih. bener-bener gak? Iya, nggak berani banget. Meskipun di chat juga nggak berani. Karena takut nanti dia marah. Iya, takut gimana gitu. Tapi kalau misalnya itu berarti kamu rela ya? Dia mau sama siapa aja. Yang penting nggak dicerai gitu. Ya mungkin. Bener nggak? Iya. Konsepnya gitu nggak sih? Iya. Tuh cowok kayak Don Juan banget ya. Jadi bingung mau ngapain. Jadi sekarang dia 40 berapa? 48. 48, bentar lagi 50. Iya. Makanya. Benar-benar sudah berusia ya. Udah bentar lagi setengah abad tuh umurnya dia. Ya kan? Kan udah tua banget. Udah tua banget. Rambutnya juga udah putih. Oh, rambutnya udah putih. Udah punya cucu. Iya, iya. Kamu seneng rambutnya putih gitu ya? Cucunya udah hampir mau 2. Tapi kan biasa kalau orang udah tua gitu ya, suka ada aja penyakitnya kan. Penyakit inilah, penyakit itu. Dia sehat-sehat aja sih. Sehat? Sehat-sehat Oh, aja kayak gitu. misalnya batuk-batuk gitu, enggak? Enggak. Kerja tiap hari, tiap malam lembur gitu kan. Di jalan kan kerjanya lapangan kan. Ke lapangan kerja. Nggak sakit-sakit, sehat aja gitu. Juga nggak doain sakit, enggak gitu kan. Ngedoainnya sehat aja gitu kan. Tuh ya guys ya, inilah baru dinamakan cewek tidak matre. Jadi nggak semua cewek matre. Itu nih buktinya nih si Syafa nih. Nggak mau dikasih pengusaha. Yang muda nggak mau, maunya yang beruban ya kan? Yang usianya udah setengah abad ya kan. Maunya dia tuh yang nggak ngubungin dia. Yang selingkuh sama mantannya. Itu kesenangannya dia ya. Bingung gitu kan. Jadi mau ngapain tuh bingung gitu. Harus kayak gimana? Harus mundur atau harus maju gitu kan. Nah, anak kamu sekarang usia berapa? Usia 5 tahun. Udah bisa ngomong? Bisa ngomong. 5 tahun kan? 5 tahun, 4 tahunan kurang. Iya udah bisa ngomong kan? Udah, jalan, udah bisa jalan. Nah, terus selama ini kamu kalau kayak curhat gitu sama siapa dong? Kan katanya kamu sendiri. Orang tua nggak tahu, mau dicurhatin juga kan nggak tahu. Nggak pernah curhat, dipendam sendiri aja. Dipendam sendiri, kayak kamu sama teman gitu nggak pernah cerita? Gimana ya gue gini? Enggak. Jadi orang tuh nggak tahu. Aku taunya single. Nggak tahu, nggak ada yang. Soalnya kan diceritain punya suami juga kan kayak nggak punya suami. Nggak percaya? Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Iya, jarang banget pulangnya. Terus kamu bisa konsentrasi di kerjaan gitu? Mikirin dia lagi ngapain? Iya, tapi di kerjaan konsen tetap? Nggak konsen. Nah, terus kerjanya kamu ngapain sih, bagian apa? Di perawat. Oh, perawat. Ya, maksudnya kayak tetap fokus atau enggak? Ya kadang-kadang fokus, kadang-kadang enggak. Bahkan otak tuh kemana-mana, pikiran. Ya tujuannya cuma satu doang gitu, ke suami doang. Nggak ada yang lain gitu. Nggak tahu. Bahkan anak pun jarang kamu inget ya? Jarang banget. Iya. Apa harus ke tukang apa? Tukang apa? Apa namanya? Syariah tukang pelet gitu. Tapi kamu pernah nggak nekat gitu? Apa gue pelet aja nih laki gue nih? Nggak pernah. Terus kamu berdoa meminta gitu supaya dia pulang gitu? Sering banget. Sering banget? Iya, tiap hari dia nangis. Tiap hari nangis? Tiap malam, tiap hari nangis. Cuman mikirin aja kenapa begitu gitu kan. Kenapa, kurangnya apa gitu kan. Nggak ada bersyukurnya gitu kan. Kurang muda gimana kan gitu kan. Soalnya muda. Kurang baik apa, nggak menuntut. Jadi di situlah kita tuh berpikir-pikir tuh di situ. Apa kamu terlalu baik? Nggak tahu tuh Kak. Jadi dia nggak suka yang baik kali, dia sukanya yang nakal. Mungkin kali ya. Mungkin dulunya katanya kan emang diceritain dia dulunya nakal banget. Oh, dulunya nakal banget. Emang dia dulunya nakal banget sih. Dia udah sering cerita. Cuman aku mah nggak peduli ya sama masa lalu kan. Yang dipeduli cuma masa sekarang. Iya. Nah kayaknya masih ada unek-uneknya deh kalau dia nonton deh. Yang tadi kan dia bilang ya kalau misalnya udahin gitu ya. Maksudnya cari kepastiannya bagaimana gitu kan. Kayaknya ada lagi banyak yang perlu disampaikan deh sama dia deh. Ya pokoknya kalau misalkan nonton ya perbaikin aja lah ya kan. Perbaikin mau milih siapa gitu kan. Milih selingkuhannya apa milih saya gitu kan. Perbaikin aja, ngomongin baik-baik kayak gitu kan. Ngomongin baik-baik, terus pulang gitu kan, pulang. Tiap hari pulang
Oh, kan kamu Kayaknya. bilang perbaiki aja, ya kan? Ngomong baik-baik. Iya. Kalau dia bilang, saya maunya gini-gini aja, tuh kamu mau apa? Gini-gini maksudnya? Ya, nggak ada yang berubah ya, pokoknya begini, seperti biasa. Ya jangan Jarang dong, pulang, jarang harus apa. ada yang dirubah. Nah, terus kamu bilang milih siapa? Kan gitu. Kalau aku harus milih yang itu, kalau kamu suruh pilih, aku sebenarnya nggak mau milih. Tapi karena kamu suruh pilih, aku jadinya pilih yang itu, gimana? Gak mungkin sih. Masih percaya diri juga ya? Gak mungkin. Itu kamu punya keyakinan nggak mungkin, tapi kenapa kamu merasa kayak bukan siapa-siapanya dia gitu? Gak mungkin aja, masa sih iya gitu loh. Dia kan udah ninggalin dia, emang dulu emang isinya selingkuh. Istrinya? Yang dulu itu Oh, selingkuh juga. oh sama mantan pacarnya apa mantan? Mantan istrinya. Mantan istrinya selingkuh. Iya, Nah, kalau istri yang sekarang? Yang isinya sekarang mah enggak. Enggak. Enggak, dia mah baik. Terus kamu kenapa bilang nggak mungkin? Ya gak mungkin aja gitu. Tapi kan katanya balikan. Katanya dia balikan kan sama mantan istrinya. Bukan balikan, selingkuh. Selingkuh gitu ya kan? Selingkuh berarti kan ini lagi kan menjalin cinta lagi kan? Iya. Walaupun tidak nikah. Cuman kan masih yakin aja gitu, gak bakalan balikan lagi sama dia. Gak mungkin aja gitu kan. Karena ya Karena selingkuh tadi. Dulunya ya begitu. Mungkin aja kalau nih konsepnya nih, kalau misalnya dia si istrinya selingkuh, berarti kan yang bucin si suami kamunya. Mungkin sih. Janganlah Kak. Janganlah. Makanya dia mau selingkuh, berarti kan dia mau kangen kan, istilahnya CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu kan. Dia pengen ngerasain lagi tuh rasa-rasa yang dulu sama dia, karena pada saat itu berpisahnya tuh karena si istrinya yang selingkuh, padahal dia mah nggak mau berpisah, mungkin aja, ya nggak? Iya. Jadi dia kayak penasaran, maka dia mau balik lagi, mau apa ya, mendatangkan rasa yang kemarin belum selesai gitu loh. Iya. Bener nggak sih? Mungkin sih. Nah, Emang dulu kan waktu bercerai sama dia tuh dia belum punya apa-apa. waktu bercerai belum Sama punya dia. apa-apa. Dia yang cerita. Oh, maka dari itu dia merasa kayaknya, oh sekarang dia udah punya apa-apa. Makanya dia istrinya mau lagi kali ya, mantan istrinya. Mungkin. Kayaknya dari situ. Wah, udah mapan gitu Iya. kan. Cuman kan istrinya juga kan baru pulang dari luar negeri. Gak habis pikirnya dari situ. Ya kan sekarang luar negeri udah ada HP. Iya. Siapa tahu lagi dia di luar negeri menjalin hubungan, PC. Jadi PC-nya selain sama kamu, sama dia juga. Aku jadi kompor nih. Bener-bener ya. Bukan yang kompor ya, tapi aku mengajak untuk berpikir logis. Iya. Walaupun orang jatuh cinta itu tidak bisa dipikir dengan logis. Orang yang paling sulit dikasih nasihat adalah orang yang lagi jatuh cinta, guys. Jadi lu mau ngasih nasihat asam garam A sampai Z nggak akan didengar. Ya kan? Namanya orang jatuh cinta. Iya. Kayak kucing aja rasa coklat. Iya bener. Buta emang. Gak tahu itu tampang itu apa, gak tahu apa. Yang penting cinta aja udah. Perasaan aja yang diintuin kan. Gak tahu ini entarnya kayak gimana gitu kan. Yang penting suka gitu udah. Gak mikir ke depannya. Nah, kan kita sebagai wanita makin lama makin tua ya. Umur udah tambah. Iya. Nah, apakah kamu tidak merasa, wah gua menghabiskan waktu nih menunggu dia, Enggak. sedangkan gua tak lagi tambah tua. Tahu sendiri kalau cewek tambah tua itu sulit untuk nanti hamil, menikah lagi hamil. Gitu. Gak ada kepikiran Kamu ke situ. nggak memikirkan itu ya? Enggak. Jadi sekarang yang kamu pengenkan apa nih? Yang kamu pengen dia balik. Balik. Iya. Tapi apa usaha kamu untuk bikin dia balik? Ya sering komunikasi sama dia meskipun gak dibales. Meskipun gak dibalas. Meskipun gak dibales, cuma di-read doang. Di read doang. Di-read doang, ngechat dari pagi, balasnya besok. Usahanya begitu aja. Terus itu hati kamu berarti udah terbiasa ya? Iya, udah terbiasa. Kayak kamu ngechat, terus tadi dibalasnya besok, Iya. gitu. Udah terbiasa? Udah terbiasa. Itu juga dengan jawaban yang gak enak gitu.
Jawabannya gak enaknya gimana? Dia mau ngapain sih katanya gitu kan, ngechat mulu. Udah tahu orang lagi sibuk. Gitu kan. Oh. Gimana ya guys? Ya, aku satu sisi aku pengen ngasih saran, tapi kalau ngasih saran kamunya lagi bucin. Mudah-mudahan nanti di saat kamu nggak bucin deh. Di saat kamu nggak bucin, kamu bisa ngedengerin aku. Aku cuma bisa kasih saran bahwa kebahagiaan kamu hanya kamu yang bisa tahu gitu ya. Apa sih arti kebahagiaan di dalam hati kamu? Apa yang menurut kamu bikin bahagia, silakan jalani. Tetapi kalau sebagai sesama wanita, wanita itu berhak kok, berhak apa ya, dicintai, ya kan? Selama ini kamu sudah cukup belum dicintai? Belum kan? Nah, ya balik lagi kalau kita berpikir pakai logika, oh. Kalau aku jadi kamu ya, mungkin orang beda-beda. Kalau aku jadi kamu ya, aku berpikir pakai logika, aku berhak kok dicintai karena aku bernilai nih. Ya dong, kita berharga loh sebagai wanita. Kita berharga sebagai wanita dan kita berhak dicintai, kita berhak mendapatkan balasan gitu loh dari apa yang kita lakukan. Kita mencintai ya, kita berhak juga untuk dicintai. Gitu. Kalau misalnya dia terlalu sibuk dengan kehidupannya dia, sehingga untuk ngebales chat aja sampai nunggu 24 jam. Ini kita pakai logika ya. Kita bertanya sama kamu. Apakah itu yang disebut cinta? Apakah itu yang disebut nggak ngabarin itu? Apakah itu yang disebut memberikan kebahagiaan? Kan nggak dikabarin itu sakit loh. Bener gak? Emang sih, apa sih kamu mungkin buat si cowok itu biasa ribet aja. gitu kamu, segala macam. Tapi buat kita cewek itu kan penting ya, membalas chat, terus ngabarin, terus sekedar nanya udah makan apa belum. Iya, itu penting banget. Penting banget gitu ya. Terus kayak kamu lagi ngapain gitu kan. Terus kayak tadi gimana pekerjaan, pengen banget gitu ditanya begitu. Jangan sakit ya gitu ya, semangat ya gitu kan. Ya udah semangat. Itu kayak apa ya, kalau buat cewek nih ya guys, kayak siraman rohani gitu loh, bener nggak? Iya. Kayak gue jadi semangat lagi kerja gitu. Iya. Tapi masa sih dia untuk melakukan itu aja dia nggak sanggup buat kamu? Kamu kan nggak minta apa-apa kan? Kamu nggak minta mobil, kamu nggak minta rumah, kamu nggak minta berlian kayak aku nih. Kalau aku kan minta macam-macam ya. Kamu nggak minta macam-macam gitu. Kamu hanya minta bales dong gitu kan. Istilahnya sepatah dua patah kata, bener nggak? Supaya kita tuh tenang hati kita gitu, supaya kita bisa melanjutkan hidup, supaya kita bisa semangat lagi melakukan aktivitas kita. Tetapi itu saja dia tidak memikirkan. Berarti kamu nggak penting buat dia. Ini aku nggak bukan statement ya, aku nanya. Bener gak? Kan bener gak? Kita bisa menanyakan itu kan. Kalau misalnya hanya usaha itu aja yang kita minta dari dia tidak bisa mewujudkannya, berarti apa maknanya kamu untuk dia? Sering sih nanya begitu. Suka nggak sih gitu kan, masih sayang nggak sih? Sayang nggak sih? Apaan sih katanya ngomong-ngomong begitu, katanya nanya-nanya begitu. Dia nggak mau Iya. dibahas begitu. Ngapain sih ngomongin begitu katanya? Kalau udah nikahin ya jelas suka lah, gitu kan bilangnya. Nggak ada jawaban lagi setiap kalau aku nanyain kayak gitu tuh nggak ada jawaban lain. Itu doang yang dijawab sama dia. Iya. Jadi kesimpulannya ya silakan netizen dibantu ya untuk memberikan nasihat pada Syafa. Kalau aku soalnya karena dia yang ngejalanin, jadi semuanya diserahkan sama kamu gitu kan. Yang penting kamunya ikhlas ya, berarti selama kamu ikhlas itu tidak akan menjadi masalah toh, benar kan? Gitu. Ya cuma pasti teman-teman yang ngerti kamu, mungkin keluarga, kayak aku nih udah tahu cerita kamu, sangat menyayangkan. Iya kan? Maksudnya nggak ada yang tahu sih Kak. Iya nggak ada yang tahu kan. Sangat menyayangkan, artinya gini, kita kan dikasih kehidupan sama Tuhan. Dikasih umur nih umur lo misalnya sampai 50, umur lo sampai 30.
Nah, dikasih kehidupan yang umur kita tuh paling berapa tahun lagi sih? Kenapa nggak dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih punya value lagi daripada hanya menunggu seseorang, balasan seseorang yang dia juga nggak pernah peka gitu kan sama kita. Iya. Kalau itu kita ngomong pakai logika, cuman tetap kalau pakai hati kan kita nggak bisa paksa ya. Kamu juga buang waktu ya. ya. Tapi kalau bicara perasaan kamu, kita sendiri nggak ada yang bisa merasakan. Karena apa? Yang jatuh cinta sama dia kamu. Iya. Kita nggak bisa ikut merasakan, karena aku juga nggak mungkin jatuh cinta, orangnya juga nggak tahu yang mana kan gitu. Iya. Gitu sih. Jadi kalau aku tanya terakhir nih, untuk kamu ke depannya, untuk diri kamu, boleh dong kita mencintai diri kita sendiri, bener nggak? Bener. Boleh dong, wajib loh. Sebelum kita mencintai orang lain, kita cintai dulu diri kita sendiri. Apakah kamu sudah membahagiakan diri kamu sendiri? Belum sih. Belum. Apa yang bisa kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri? Permintaan maaf kah? Atau terima kasih? Atau Pokoknya terima kasih sama diri sendiri udah kuat gitu kan, ngejalanin semuanya gitu kan. Ini masalah ini gak berat loh. Maksudnya bukan yang gak berat, jadi cukup berat lah. berat Cukup loh, berat. Iya. karena itu kan masalah hati ya. Tapi aku kuat aja gitu. Kalau perempuan lain mungkin udah nyerah. Gitu. Terima kasih aja sama diri sendiri, udah sekuat ini, gitu, ngejalanin masalah seberat ini, gitu. Sering aja gitu, buang-buang waktu nggak sih kayak gini, gitu kan, cari yang lain nggak sih, gitu kan. Dipikir-pikir lagi, oh nggak bisa, kayaknya nggak bisa, gitu kan, nggak bisa cari yang lain, harus tetap sama dia, gitu. Soalnya udah banyak banget kenangannya. Karena udah banyak kenangan. Ya udah, kita hanya bisa kita hanya bisa mengatakan, perjuangkanlah cintamu sampai kamu memang benar-benar merasa oke, ini cukup, oke, sampai di sini, oke, aku akan lanjut. Ikuti kata hati kamu, semua konsekuensinya, baik buruknya sudah kamu terima loh, ya kan? Sudah kamu tahu gitu loh, konsekuensi yang kamu ambil seperti apa. Pelajaran yang bisa diambil adalah ya, jangan percaya mulut laki-laki. Dia bilang katanya umur 48, belum nikah lah, duda lah, apa segala macam. Dicek-cek lagi. Karena kalau udah nikah, udah bucin, susah lepasnya kayak gini kan. Bener nggak? Bener banget. Gitu. Kalau udah terjebak Janganlah gitu. pokoknya jangan. Ya, jangan sama yang sudah berkeluarga. Karena apa? Ketika lo udah ada di situ, terjebak, udah nggak bisa keluar. Udah nggak bisa apa-apa. Udah nggak bisa apa-apa gitu loh. Kadang-kadang orang seperti ini bukannya mereka tega, tapi mereka nggak mau dan mereka nggak tahu sebelumnya, gitu kan. Oke, untuk selanjutnya silahkan di komen lagi ya guys. Terima kasih ceritanya Syafa, semoga kamu tetap sehat dan kuat menjalani ini, dan semoga orang-orang yang mencampakkan kamu dapat ganjarannya deh ya. Amin, terima kasih. Thank you.